akan bahas TOTBK 3. Nah, di TOTBK 3 ini ada 20 soal ya, seperti biasa. Dan kalau kita lihat adik-adik ya, untuk level soalnya rada lumayan lah, beberapa lebih susah daripada sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kak Yuda mulai aja ya untuk pembahasannya untuk hari ini. Nah, nanti untuk panitia akan men-share soalnya, mangga dilihat soalnya. Ya. Nah, nanti untuk panitia akan share soalnya di sebelah sana ya. Nanti dilihat sama adik-adik. Oke, kita bahas untuk ekonomi nomor 61 ya. Untuk ekonomi nomor 61. Lihat nomor 61 ya. Selisih antara biaya total untuk memproduksi 150 unit output dan biaya total untuk memproduksi 149 unit output. Nah, itu disebut dengan apa? Nah, ini disebut dengan marginal cost ya. Marginal cost. Nah, marginal cost atau yang namanya MC. Nah, ingat, marginal cost itu adalah tambahan biaya ya adik-adik, tambahan biaya. Nah, marginal cost itu adalah tambahan biaya produksi. Nah, tambahan biaya produksi namanya marginal cost itu ya. Jadi, dia memproduksi barang dan mengeluarkan biaya tambahan. Nah, rumus dari marginal cost, MC, itu adalah delta TC dibagi delta Q. Nah, TC itu apa Kak? TC itu total cost, total biaya. Berarti TC2 dikurangi TC1 dibagi kuantiti yang kedua dibagi kuantiti yang pertama. Nah, itu namanya adalah marginal cost ya. Jadi marginal cost, saya ulangi, itu tambahan biaya produksi. Punya rumus ya, delta TC dibagi delta Q. Nah, TC itu total cost. Berarti dia total biaya. Total biaya. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya nomor 61 adalah yang C. Ya, jelas banget di sana untuk memproduksi 150 unit output, maka biaya totalnya sekian. Berarti ketika menambah produksi, berarti otomatis ada tambahan biaya. Nah, istilah dari tambahan biaya adalah marginal cost. Nah, rumusnya delta TC dibagi dengan delta Q. Walaupun soal nggak ditanyain, nah ini saya kasih rumusnya delta TC dibagi dengan delta Q. Total cost yang kedua, produksi barang yang baru, dikurangi total cost biaya produksi sebelumnya dibagi kuantitas yang kedua, kuantitas barang yang baru dikurangi kuantitas yang pertama, kuantitas barang yang lama. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin. Nomor 62. Oke ya. Lihat nomor 62, motif spekulasi uang yang dikemukakan oleh Keynes. Nah, ada ekonom modern ya. Ada ekonom modern namanya adalah John Marshall Keynes. Nah, namanya Keynes. Lihat sama adik-adik di nomor 62 ya. Di soalnya dilihat John Marshall Keynes. Nah, dia bilang kalau motif uang itu kira-kira dipengaruhi oleh apa? Nah, dalam teorinya dia bilang bahwa yang namanya motif uang itu akan dipengaruhi oleh spekulasi pribadi seseorang, spekulasi pribadi seseorang. Nah, spekulasi itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Oke. Nah, sekarang saya jelasin apa itu motif spekulasi. Jadi motif spekulasi itu bahwa yang namanya uang itu digunakan untuk mencoba. Nah, yang namanya uang itu digunakan ajang untuk mencoba. Oke. Mencoba apa Kak? Mencoba peruntungan. Nah, jadi mencoba peruntungan. Oke. Jadi mencoba peruntungan. Ya. Yang namanya uang itu digunakan untuk mencoba peruntungan. Nah, saat kapan orang bisa mencoba peruntungan dan mendapat sebuah keuntungan? Salah satunya faktor yang dipengaruhi adalah bunga. Oke, faktor yang dipengaruhi adalah bunga. Nah, orang akan untung dan mendapat bunga saat kapan? Satu, dia saat menabung. Menabung. Ya. Jadi kalau misalnya kita menabung di bank, maka kita akan dapat bunga. Jadi maksudnya ketika bunga bank itu mengalami peningkatan, maka yang terjadi adalah orang-orang itu tergiur sehingga dia bisa menabung. Ya, ketika dia menabung, maka dia akan dapat bunga yang cukup tinggi. Itu pertama. Yang kedua, kata Keynes, orang itu akan dapat keuntungan dari bunga saat kapan? Saat membeli surat berharga. Nah, surat berharga. Oke. Jadi saat membeli surat berharga ya. Surat berharga kelas 10 masih ingat itu tentang pasar modal namanya apa? Obligasi. Nah,
Jadi memberi surat berharga yang bernama obligasi. Nanti kalau misalnya kita beli obligasi di pasar modal, maka kita akan dapat keuntungan bunga yang cukup besar. Nah, saya ulangi, jadi ekonom modern James Keynes bilang bahwa manusia itu melakukan motif spekulasi dalam hidupnya, terutama motif spekulasi untuk uang, mencoba mencari peruntungan, ya, mencoba mencari peruntungan dari apa? Dari tingkat bunga. Karena seseorang dengan uang dan lewat bunga dia akan dapat keuntungan. Yang pertama lewat menabung dan yang kedua membeli obligasi di pasar modal sehingga dia akan memperoleh yang namanya keuntungan, ya. Gitu. Oke, gimana ya? Bisa dipahami ya? Nomor 62 jadi apa? Kayur jawabannya nomor 62 adalah yang E ya, tingkat suku bunga. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke. Itu nomor 62 ya, dilihat soalnya. Nanti ada di share screen. Nomor 62 E, tingkat suku bunga. Nomor 63. Nomor 63. Nomor 63. Jika pemerintah memberi subsidi pupuk kepada petani, maka tingkat keseimbangan harga gimana? Nah, nomor 63, terus di bawah ya. Subsidi. Subsidi. Subsidi itu adalah bantuan. Nah, subsidi itu adalah bantuan ya. Jadi pemerintah memberi bantuan berupa uang tunai secara tidak langsung kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga pupuk itu jadi lebih murah. Nah, pupuk jadi pupuk murah ya. Bantuan ya. Nah, ada subsidi pupuk. Jadi kalau misalnya pupuk itu disubsidi dibantu oleh pemerintah, maka yang terjadi pupuk itu akan murah. Kalau pupuk itu akan murah, maka yang terjadi adalah harganya akan turun ya. Maka yang terjadi harganya akan turun. Emang tujuannya itu supaya harga itu turun. Oke, soalnya dibantu oleh pemerintah, pupuk itu supaya harganya turun. Kalau harganya turun, maka harapannya permintaannya naik. Nah, maka permintaannya naik, permintaan naik. Jelas dong ketika memang permintaannya naik kan berarti pemerintah itu berharap bahwa produksi padi dan produksi hasil kebun semuanya itu bisa melimpah hasil produksinya gitu. Makanya setiap tahun pemerintah memberikan subsidi pupuk, tidak hanya subsidi untuk bahan bakar minyak ataupun subsidi listrik, tapi juga subsidi atau bantuan untuk pupuk. Ya, bantuan secara tidak langsung berupa pupuk murah. Jadi jawabannya adalah harganya menurun dan permintaannya naik. Oke, jadi jawabannya adalah harganya menurun dan permintaannya naik. Jawabannya adalah yang D. Ya, gitu. Oke, itu ya sampai nomor 63. Karena space-nya sedikit, saya hapus dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Ya, nanti untuk materinya, pembahasan materinya maksudnya nanti saya kirim ya ke panitianya untuk pembahasannya nanti sama kalian bisa dilihat. Nah, kalau mau di sini mau di apa screenshot boleh, tapi nanti pembahasannya ada. Oke ya, itu nomor 63. Jadi nomor 63 itu D. Oke. Nomor 63 itu D. Saya lanjut ya ke nomor 64. Oke. Lihat nomor 64 soalnya. Ini tentang akuntansi. Nah, tentang akuntansi, pencatatan pembelian peralatan kantor secara kredit. Nomor 64. Oke. Jadi dia beli peralatan kantor ya. Dia beli peralatan kantor secara kredit. Nah, jadi dia beli peralatan kantor secara kredit. Nah, kalau beli peralatan kantor secara kredit, jelas ya, yang pertama dalam rumus jurnal umum apa? Kita akan dapat peralatan. Oke, kita akan dapat peralatan. Nah, peralatan itu ingat dia golongan apa? Dia itu golongan harta. Ya kan? Peralatan itu dia golongan harta. Nah, nanti yang namanya harta itu dia nambahnya di debit kan? Di rumusnya. Nah, kalau utang nambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, peralatan nanti itu dia akan bertambah. Peralatan nanti dia akan bertambah. Nah, karena kita beli peralatannya secara kredit, nggak ngaruh. Mau beli kredit, mau beli tunai, tetap peralatannya dapat. Nah, peralatan itu golongan harta. Harta itu nambahnya di debit, gitu kan? Berarti ini debit. Nah, di sisi lain, karena kita belinya kredit, kita belinya tidak tunai, kita belinya ngutang, maka muncul utang. Ini utang ya. Akan muncul utang. Nah, utang itu dia nambahnya di kredit. Kan? Kan kita belinya kredit, maka utangnya nambah. Oke. Maka utangnya nambah di kredit. Nah, itu ya. Sesuai pencatatannya, maka utangnya nambah di kredit. Jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah nomor 64 yang E.
Jelas banget ya. Karena dia membeli peralatan secara kredit adik-adik. Jadi belum mengeluarkan uang tunai. Kalau belum mengeluarkan uang tunai, maka muncul utang. Oke ya, bisa dipahamin ya, bisa dipahamin. Nanti apa namanya? Boleh kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan. Oke, saya lanjut dulu. Nomor 65. Hal yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik namun tidak terjadi pada monopoli. Nah, awas beda ya, ada monopolistik, ada monopoli. Nah, di pasar monopolistik, di sini pertanyaan apa yang terjadi pada pasar monopolistik dan tidak ada pada pasar monopoli. Oke, pasar monopolistik itu dia yang banyak penjual. Pembelinya juga banyak ya, banyak penjual, pembelinya banyak gitu ya. Itu contohnya adalah misalnya kayak PT Indofood, Wings Food dan lain sebagainya. Ya, kalau monopoli dia yang hanya ada satu penjual, ya. Contohnya biasanya milik pemerintah ya, Pertamina, PLN dan lain sebagainya. Nah, gitu kan? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada monopolistik dan tidak terjadi pada monopoli? Kan ya? Nah, monopolistik banyak penjual, pembelinya banyak. Pembeli banyak. Oke. Ya. Kalau monopoli juga sama, pembelinya banyak. Monopoli, pembelinya banyak. Gitu ya. Nah, kalau kita bikin perusahaan monopoli itu sangat sulit ya, adik-adik ya. Kalau kita bikin perusahaan monopoli itu sangat sulit, akan mendapat hambatan utamanya dari pemerintah. Makanya yang paling mudah bagi kita bikin usaha adalah bikin usaha monopolistik, ya kan? Monopolistik itu bebas ya bikin usaha apapun, makanan, minuman dan sebagainya. Contohnya di sini ada PT Indofood, Wings Food, Garuda Food dan lain sebagainya ya. Banyak. Jadi perusahaan monopolistik itu mudah untuk dibuat, izinnya mudah, cara mendirikannya juga mudah ya dibanding dengan pasar monopoli. Itu sulit, bukan sulit bahkan tidak mungkin ya untuk bisa berdiri gitu. Bikin perusahaan Pertamina, bikin perusahaan PLN bagi masyarakat itu sulit ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar ya. Jadi maksudnya kalau bikin pasar monopolistik itu bebas kapanpun, dimanapun, yang penting izinnya ada dan itu bisa berjalan gitu. Jadi bisa bebas masuk dan keluar gitu ya untuk bikin perusahaan. Dan hampir semua perusahaan-perusahaan yang kalian lihat di televisi, di radio, didengar dan lain sebagainya itu semuanya perusahaan monopolistik ya, rata-rata gitu. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan, minuman, baju, pakaian dan lain sebagainya ya, di plus market juga, marketplace juga sama, semuanya itu pasar monopolistik rata-rata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi nomor 65 itu jawabannya adalah yang C, tidak ada hambatan. Jadi bebas gitu ya. Bebas mau bikin perusahaan apapun. Nomor 66 ya. Nomor 66 tujuan dari directing. Nah, ini adalah materi apakah materi manajemen. Oke ya. Materi manajemen. Directing, pengarahan ya. Materi manajemen. Nah, di polanya adalah POAC ya. POAC. Oke, P-nya itu apa? Planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, ya. Yang pertama, dalam manajemen sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu harus ada planning dulu ya, rencana. Rencananya apa? Rencana yang baiknya kayak gimana? Kemudian organisasi, tentunya ya. Ada organisasi. Nah, kemudian ada actuating atau action ya. Actuating. Nah, actuating ini nanti ya bisa lewat juga directing ya. Pengarahan, directing. Nah, kemudian terakhir ada controlling. Pengawasan, controlling. Nah, oke ya. Jadi yang pertama dalam manajemen itu rencananya kayak gimana, organisasinya kayak gimana, kemudian actuating, action itu pengarahan gitu ya. Kemudian plus directing, ya kan ya, diarahin, dibantu, dibimbing dan lain sebagainya. Actuating itu action, bertindak plus diarahin ya, directing. Controlling, diawasin. Jadi rencananya apa, dibikin orang-orangnya, pekerjaannya apa yang disebut organisasi, kemudian orangnya disuruh kerja, namanya actuating sama directing, kemudian hasil pekerjaannya diawasin ya.
hasil pekerjaannya diawasin. Nah, apa tujuan dari pengarahan atau directing tadi? Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang C, membuat karyawan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi nomor 66 itu adalah C. Jadi dalam organisasi itu maksudnya harus ada directing, ya. Sebelum orang bertindak itu kita harus ngasih pengarahan dulu supaya apa yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Ya, harus ada pengarahan dulu. Pengarahannya yang jelas supaya orang itu bisa ngelakuin apa aja posisinya gitu. Ya. Jadi nomor 66 itu adalah yang C, directing. Saya rasa nggak terlalu susah ya nomor 66 gitu. Jadi supaya orang itu bisa melakukan apa yang mereka kerjakan dengan baik dan benar. Oke ya. Nah ini di catatan slide yang kedua, cuman bisa 3 nomor ya adik-adik ya. Gak apa-apa ya, nanti saya hapus. Kalau mau langsung di screenshot boleh di handphonenya atau di laptopnya. Kalaupun memang tidak, nanti saya kasih ya pembahasannya. Gitu ya. 64, 65, 66 ya. Gitu. Oke, saya hapus ya. Nomor 64. Kita lanjut. Oh, bisa tulis. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 67. Nomor 67 ya. Nomor 67. Nomor 67 lihat. Di nomor 67 itu ada fungsi konsumsi. Nah, ini udah ya. Udah kayak udah jelasin di TBK 1 dan 2. Pokoknya di antara 1 sama 2 ini udah. Nah, ada fungsi konsumsi. Oke. Ada fungsi konsumsi. Nah, lihat rumusnya. C sama dengan, C itu konsumsi ya. 200 plus 0,8Y. Oke. Ingat C itu konsumsi, Y itu adalah pendapatan. Nah, masih ingat gimana pola rumusnya? Ini tuh A, ini tuh B gitu ya. A sama B gitu. Nah, di sini tanyakan berapakah koefisien multiplier. Nah, ada namanya saya ingat ya, koefisien multiplier. Nah, koefisien multiplier ya, itu dia rumusnya apa? Kita tulis dulu ya. 1/1 min MPC. Nah, itu rumusnya. 1/1 min MPC. Nah, oke ya. Nah, koefisien multiplier adalah apa? Koefisien yang menunjukkan hubungan kemampuan konsumsi seseorang terhadap sebuah barang. Tolong ya. Koefisien yang menunjukkan hubungan kemampuan konsumsi seseorang terhadap sebuah barang. Namanya koefisien multiplier. Ya, nanti kalau ada di UTBK biasanya lambangnya dia K ya, adik-adik ya. Biasanya dia lambangnya K. Jadi kata koefisien dari huruf depannya K gitu lambangnya. Jadi K sama dengan 1/1 min MPC. Yuk pecahkan gimana? B itu masih ingat waktu kemarin, waktu minggu lalu, B itu sama dengan apa? Sama dengan MPC gitu kan? Ya. Jadi B itu sama dengan MPC. Nah, apa MPC? Marginal propensity consume. Marginal itu apa? Tambahan. Ya. Tambahan konsumsi. Nah, ya. Tambahan konsumsi. Gitu kan? Ya. Jadi B itu sama dengan MPC. Kelihatan ya? B itu sama dengan MPC. Saya ulangi. MPC itu tambahan konsumsi. Nah, berarti koefisien multipliernya berapa? Ya kan? Berarti si manusia itu hubungan untuk bisa mengkonsumsinya dalam angka itu kira-kira berapa? Nah, rumusnya 1 dibagi 1 min MPC. Ya. Jadi enggak 1 dibagi MPC, enggak. Jadi 1 dibagi 1 min MPC. Jadi 1/1 min 0,8. Salah ya. Berarti 1/0,2. 1 dikurangi 0,8, 0,2 ya. Nanti berarti 1 dibagi 0,2 berapa? Berarti 1 dibagi 0,2. Belakang koma 1 ya. Jadi 10. 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 5. Nah, jadi hasrat dia untuk mengkonsumsi itu koefisiennya adalah 5. Gitu ya. Secara angka koefisiennya 5. 5 itu cukup besar ya. Artinya berarti individu tersebut kurang lebih bisa konsumsi untuk menambah konsumsinya 50% dalam hidupnya. Jadi jawabannya apa? D. Nah, itu ya. Koefisien multiplier ini belum pernah saya jelasin, tapi kalau yang ini udah ya. Mudah-mudahan bisa di review lagi, dilihat lagi catatannya. Atau bab-bab yang saya kasih pembahasannya waktu itu. Oke ya? Jelas ya? Nomor 67. Jadi D.
multiplier ekonomi, ya kan, hasrat untuk menambah konsumsi adalah 5. Jadi cukup besar, saya ulangi, sebesar 50% lebih, kemungkinan 68. Oke, lanjut nomor 68, ada fungsi permintaan. Nah, selalu ya, kalau ada kata fungsi permintaan, fungsi mah jelas ya matematik, ada fungsi QD. QD itu apa Kak? Quantity demand. Jadi quantity demand permintaannya berapa? Itu 200 min 4P. Oke ya. Kemudian jika harga, berarti P-nya, P1, price, P itu ya, P itu price, ingat, 20. Berapakah atau apakah sifat dari permintaan itu? Nah, apa sifatnya? Pertama kita cari dulu nilai elastisitasnya. Oke, saya ulangi ya, elastisitasnya berapa? Jadi elastisitas itu hubungan antara harga dengan barang. Nah, kira-kira berapa hubungan antara harga dengan barang? Oke, nah ini pakai rumus turunan ya, atau diferensiasi. Oke, Q aksen kali P1 dibagi Q1. Nah, pakai diferensiasi, saya ulangi ya. Dia pakai diferensiasi. Oke, ini belum pernah saya jelasin. Kalau yang waktu itu mah saya jelasin itu yang rumus biasa. Nah, ini kenapakah harus pakai rumus diferensiasi atau turunan, memakai rumus matematik lah istilahnya mah? Karena di sini yang diketahui itu fungsi matematik ya. Karena diketahui di sini fungsi matematik dan sulit kalau tidak memakai turunan untuk mengerjakannya. Oke, kita turunin dulu gimana? Turunan kelas 11 kalau nggak salah belajar ya. Diferensiasi. Nah, ini misalnya gini contoh dulu ya. Turunan 2x. Turunan 2x itu berapa? X-nya hilang. Jadi 2. Berarti Kak kalau misalnya turunan 4P, berarti P-nya hilang. Iya, berarti P-nya hilang, jadi turunannya 4. Gitu. Jadi turunannya kalau di ekonomi mah sederhana ya, nggak seribet di matematik gitu untuk turunannya. Nah, kalau angka diturunin berapa? Turunan 100 misalnya. Angka berapapun diturunin pasti 0. Oke? Angka berapapun diturunin pasti 0 gitu posisinya. Ya. Kalau turunan 3P berapa Kak? P-nya hilang, berarti 3. Tuh, ya. Itu turunan namanya ya, seperti itu. Oke? Coba kita turunin yang tadi. Kita turunin Q aksen. Nah, lihat. Q aksen. Jadi diturunin mah tinggal dihilangin aja ya variabelnya. Q aksen, turunin. Turunan 200, 0. Diferensiasinya. Turunan min 4P, P-nya hilang. Berarti min 4. Gitu kan? Berarti Q aksennya 0 min 4, berarti min 4. Selesai gitu kan? Ya, turunannya. Jadi tinggal dihilangin aja ya adik-adik ya, si variabelnya gitu. Yang nempelnya. Gitu. Jadi nggak ribet kayak matematik lah. P1-nya ada ya 20. Nah, kita tinggal cari Q1. Ini Q aksen ya, kutipnya di atas, ini si tandanya di bawah Q1 gitu maksudnya. Oke, kita cari P1-nya udah ada nih. Q aksennya udah ada min 4. Kemudian Q1-nya belum ya. Q1-nya belum. Jadi gimana Kak? Masukin. Disubstitusi kalau dalam matematik ya, disubstitusi. Berarti P1-nya masukin ke fungsi QD. Ya, disubstitusi berarti dimasukin. Berarti Q sama dengan 200 min 4P. P-nya ganti sama 20. Berarti 200 dikurangi 4 kali 20 ya. 4 kali 20. Jadi 200 kurangi 80 jadi 120. Ya. Jadi Q1-nya 120 ya. Masukin ke data yang tadi ke rumus. Berarti Q-nya tadi Q aksennya dalam min 4 dikali P1-nya 20 ya, dibagi 120 ya. Gitu kan? Jadi tinggal dikaliin. Berarti E-nya min 4 kali 20 berarti min 80. Min 80 dibagi 120 ya. Berarti 8 per ini kemungkinan 0, ya. 12. Oke? Dibagi 4 ini 3. Dibagi 4 ini 2. 2 ya. Sorry 2. Ini dibagi 4 3. Nah, 2 per 3. 2 per 3 itu berarti 0,6 posisinya. Oke. Nah, di sini dia minus ya. Minus 0,6 posisinya. Nah, ingat dalam elastisitas itu dia bersifat mutlak ya. Jadi tidak ada minus. Oke, saya pakai tanda pagar. Tanda pagar itu mutlak, artinya tidak ada negatif. Ya kan? Soalnya min 80 dibagi 120. Dari mana? 4 kali 20 kan min 80 kan? Dibagi 120. Jadi 80, 8 per 12. Coret-coret ya nolnya. 8 diperkecil ya, 8 per 12. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. 2 per 3. 2 per 3 itu min 0,6. Tapi di elastisitas tidak ada negatif. Jadi 0,6 aja. Nah, 0,6 ya.
karena dia hasil E-nya lebih kecil daripada 1, maka sifatnya namanya inelastis. Oke. Inelastis. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Jawabannya. Om kesana bisa. Oke, jawabannya adalah inelastis ya. Oke. Selanjut di sini ya. Nomor 69. Nomor 69. Oke, nanti ya ada pembahasannya nanti saya kasih ya. Nomor 69, perusahaan akan shutdown bila apa? Oke. PT itu akan shutdown ya. Shutdown. Berarti apa kayak shutdown teh? Tutup. Oke. Shutdown itu berarti dia tutup. Nah, jadi perusahaan itu akan tutup saat kapan gitu posisinya. Oke. Dia akan tutup saat memang terjadi yang namanya AVC itu lebih besar daripada MC ya. Average variable cost itu lebih besar daripada marginal cost. Nah, itu biaya variabel ya, biaya variabel. Jadi nomor 69 itu ya dia adalah kan bilangnya nomor 69 average cost. Average cost gitu ya. Average cost ya. Average cost itu kan biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Nah, ingat dalam biaya rata-rata tuh dia ada dua. Ada average variable cost, ada average fixed cost. Nah, apa sih Kak average variable cost? Biaya variabel rata-rata. Ini biaya variabel. Biaya variabel ya. Variabel. Oke, kalau ini biaya tetap. Biaya tetap. Oke ya. Biaya variabel sama biaya tetap beda ya. Kalau biaya variabel tuh dia yang bisa berubah. Oke, yang bisa berubah. Saya jelasin dulu strukturnya nih biar nggak bingung. Jadi perusahaan akan shutdown, saya ulangi saat kapan? Ini saat yang awan biru ini ya. Average variable cost lebih besar daripada marginal cost. Nah, average cost, average variable cost, saya ulangi ya, sorry. Average variable cost itu berasal dari average cost. Nah, kenapa Kak? Karena average cost itu artinya biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu ada dua adik-adik. Ada average variable cost sama average fixed cost. Gitu kan? Average variable cost sama average fixed cost. Nah, di soal sebenarnya kalau yang lebih jeli itu harusnya average variable cost, tapi saya turunin, dicoba dicari lah. Nah, average variable cost, saya ulangi ya, ke average cost, karena average cost itu biaya rata-rata, ada biaya variabel, ada biaya tetap. Oke, biaya variabel apa aja Kak? Kayak biaya gaji, ya kan? Listrik, nah, dan lain sebagainya. Itu yang bisa berubah lah. Kalau biaya tetap yang dibayar setahun teh segitu, sewa gedung ya, asuransi misalnya setahun teh segitu aja gitu ya. Nah, dia perusahaan akan mengalami shutdown atau tutup saat average variable cost itu lebih besar dari marginal cost. Nah, marginal cost itu tambahan biaya. Tambahan biaya. Nah, makanya sebuah perusahaan harus hati-hati ketika memang menambah biaya, jangan sampai yang terjadi average variable cost-nya tak terkendali. Jadi biaya variabelnya tak terkendali. Ya kan, listrik, kemudian air dan lain sebagainya itu tak terkendali. Maka kalau tak terkendali dan lebih besar dari tambahan biaya total, maka perusahaan bisa shutdown ya, atau bisa yang namanya tutup. Makanya beberapa perusahaan untuk supaya tidak shutdown atau tidak tutup, dia mengantisipasi dengan cara mengurangi biaya tetap. Ya kan? Dia mengantisipasi dengan cara mengurangi biaya tetap. Ya kan ya? Mengurangi sewa gedung, mengurangi sewa tempat, mengurangi asuransi dan lain sebagainya. Itu biar dia nggak shutdown gitu posisinya. Ya kan ya? Untuk bisa menyeimbangkan biaya variabel posisinya. Nah, jangan sampai, saya ulangi, biaya variabel lebih besar daripada tambahan biaya yang terjadi gitu posisinya. Kalau itu udah terjadi, maka tidak akan bisa ketutup oleh pendapatan. Ya kan ya? Karena percuma ada pendapatan dapat, kemudian keluarin untuk biaya variabel, keluarin untuk biaya tambahan, variable cost-nya gede, marginal cost-nya gede, biaya tambahannya, ya udah perusahaan itu akan shutdown atau tutup. Di sini nomor 69 itu berarti B ya. Kalau mau adik-adik tambahin jadi average variable cost boleh ya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa karena udah dicari turunannya ke sini arahnya. Oke ya. Jadi jawabannya B. Jangan sampai biaya variabel lebih besar daripada marginal cost. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Nomor 69. Oke ya. Nomor 70. Nomor 70. Masalah dasar dari ilmu ekonomi. Nah, ini bisa lah ya. Masalah dasar ilmu ekonomi. Oke.
Masalah dasar ilmu ekonomi. Nah, masalah dasar ilmu ekonomi. Oke. Apa sih Kak? Masalah dasar ilmu ekonomi jelas ya. Apa itu? Kelangkaan. Oke, kelangkaan atau scarcity. Nah, kelangkaan atau yang namanya scarcity. Apa itu kelangkaan? Mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan masyarakat. Ya, oke ya. Jadi kelangkaan itu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Jadi mengoptimalkan lah, pokoknya mah karena kita tuh manusia itu sudah dihadapi sama kelangkaan, makanya harus bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kan yang kita punya harus dioptimalkan untuk kebutuhan. Jadi nomor 70 itu D. Ya. Jadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya gitu. Itu ya, nomor 70. Saya lanjut ya, karena waktunya terbatas. Nomor 71. Ada 2 orang atau lebih berkumpul dan sepakat untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis secara bersama-sama. Maka bentuk usahanya itu apa? Nah, lihat soal. Ada 2 orang atau lebih berkumpul dan membuat sebuah usaha. Namanya firma. Namanya firma. Oke? Namanya firma ya. Jadi firma itu adalah usaha bersama. Usaha bersama. Namanya firma. Adik-adik ya. Jadi firma itu kakak ulangin usaha bersama. Jadi modalnya sama, patungannya sama, gitulah istilahnya namanya firma. Biasanya modalnya sama, gitu. Sama rata, modal saya tulis ya, sama rata. Jadi usaha 2 orang atau lebih. Jadi kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang misalnya, 3 orang tuh bikin usaha, modalnya 3 juta, berarti 1 juta ewang, ya kan? Udunannya gitu, 1 juta ewang. Nah itu kan namanya firma, istilahnya gitu posisinya ya. Bisa berbentuk usaha jasa, firma dagang, ya kan? Mohon maaf, berbentuk usaha jasa, misalnya seperti firma hukum, ya kan, dan lain sebagainya, ataupun berbentuk usaha dagang, seperti firma dagang, gitu. Ya, itu boleh posisinya gitu. Jadi nomor 71 itu D, firma ya, nomor 71. Oke, 71D. Nomor 72, bawah ya, nomor 72. Oke, perhatikan akun-akun berikut. Mana yang termasuk tingkat liquidnya lebih tinggi? Ada piutang, ada perlengkapan, ada gedung, ada mobil, ada wesel tagih. Wesel tagih itu adalah piutang ya, piutang perjanjian di bank, namanya wesel tagih. Kalau piutang usaha, biasanya kita utang piutang sama orang. Kalau misalnya wesel tagih, biasanya kita utang piutang sama bank. Sama aja sih sebenarnya ya. Piutang itu apa Kak? Uang kita yang ada di orang lain. Itu piutang. Jadi uang kita yang ada di orang lain namanya piutang. Kalau uang kita ada di orang lain namanya piutang usaha. Tapi kalau uang kita ada di bank namanya wesel tagih. Sama aja sih ya sebenarnya sama-sama piutang. Yuk mana yang klasifikasi akunnya berdasarkan tingkat likuiditas. Oke, tingkat likuiditas. Nah, jadi tingkat likuiditas. Likuiditas itu liquid ya. Liquid itu cair kan. Tingkat likuiditas yang cepat cair jadi kas, ya kan? Soalnya ya, yang cepat cair jadi kas. Oke, adik ya. Kas itu apa sih Kak? Uang tunai kan? Ya, kalian udah belajar semua akuntansi. Jadi yang cepat cair jadi kas tuh dari mana sih urutannya gitu kan ya posisinya. Kira-kira kalau dia cepat cair tuh jadi uang kas, jadi uang tunai, kira-kira dari mana urutannya? Ya, kan yang paling tinggi. Oke, yang pertama wesel. Jelas ya? Wesel ya, wesel itu dari bank jadi cepat cair pasti. Yang kedua piutang. Piutang uang kita yang ada di orang lain, tagihan itu juga cepat cair jadi uang tunai. Kemudian perlengkapan ya, perlengkapan kantor, kertas, pensil, ballpoint dan lain sebagainya, karena mudah untuk dijual dan mudah untuk dipakai jadi cepat cair. Kemudian mobil ya itu rada sulit untuk dijual, maksudnya orang membeli mobil itu nggak selalu sering. Kemudian gedung, apalagi gedung ya, gedung itu untuk liquid atau cepat jadi uang kas, itu orang itu untuk membeli gedung itu jarang ya, bukan jarang, ada, tetapi memang sulit untuk bisa cepat laku gitu. Jadi saya ulangi, tingkat liquidnya dari yang cepat cair menjadi uang kas. Jadi wesel, piutang, perlengkapan, mobil, sama gedung. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, jelas ya. Jadi nomor 72 jawabannya D ya, posisinya gitu. Kalau gedung mah udah jelas ya, gedung itu sulit ya untuk bisa cepat beli ya. Kalau kamu jual gedung sok aja sulit pasti untuk bisa laku. Makanya tingkat liquidnya paling lambat gedung itu ya. Gitu. Oke ya, saya hapus dulu ya yang sebelah sini. Oke. Kita lanjut nomor 73. Nomor 73 ya. Kalau beres ya. Nomor 73 masih sama, ada hitungannya. Nomor 73. Dilihat soalnya ya. Manakah kondisi yang menunjukkan solvabilitas yang paling tinggi? Nah, solvabilitas. Oke. Manakah yang menunjukkan solvabilitas yang paling tinggi? Kira-kira itu yang mana? Oke ya. Solvabilitas yang paling tinggi. Oke. 73. 73. Solvabilitas. Oke. Solvabilitas itu adalah perbandingan antara aktiva dibagi dengan utang. Ya. Jadi solvabilitas itu perbandingan aktiva dibagi atau dibanding dengan utang. Nah, aktiva itu apa Kayud? Aktiva itu harta. Oke ya. Jadi hartanya berapa dibanding dengan utang. Semakin semua perusahaan itu solvabilitasnya makin tinggi, makin solvable gitu ya, berarti makin bagus. Artinya rasio hartanya itu jauh lebih besar daripada rasio utangnya. Posisinya gitu ya, jangan sampai dibalik ya. Kalau rasio utangnya lebih besar daripada hartanya ya perusahaan nanti siap-siap ya keluar biaya yang tinggi gitu. Ujung-ujungnya shutdown juga kayak tadi. Nah, jadi solvabilitas itu hubungan antara aktiva sama utang. Oke, perbandingannya gimana? Nah, lihat nomor 73, manakah kondisi yang menunjukkan solvable paling tinggi? Oke ya, solvable yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu yang mana? Gitu kan ya. Nah, jadi tinggal dicari aja di soal, dicari hartanya berapa, utangnya berapa. Oke, pertama sebelum dibahas, nah ada rumus dulu ya di persamaan akuntansi, masih ingat bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Oke ya, jadi harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Si utangnya. Harta itu aktiva ya. Jadi harta itu utang ditambah dengan modal. Nah, kita tinggal cari aja ya satu-satu berarti mana perbandingannya posisinya gitu. Misal yang E ya. Yang E di sana ada jumlah kas. Nah, ada kas yang E ya. Jadi jawabannya yang E kemungkinan kas. Kasnya itu di sana ada 5 juta. Kasnya ada 5 juta. Kemudian jumlah modalnya, modalnya itu katanya 20 juta. 20 juta. Nah, ingat kas itu harta gitu kan. Ini nggak bisa langsung dibagi karena kan rumusnya ini. Aktiva dibagi utang. Gitu kan? Kasnya 5 juta, modalnya 20. Kas itu harta. Ya, adik-adik ya. Nah, utangnya belum ada, Kak. Dicari. Berarti tinggal dimasukin kan? Berarti utangnya berapa? Berarti utangnya diselisihin ya. Kan harta, utang, tambah modal. Berarti kalau nyari utang, berarti U sama dengan H min M. Gitu kan? Berarti 20 ya posisinya U sama dengan modal kurangi harta ya, kebalik. Sorry. Modal kurangi harta. Berarti U sama dengan modal min harta. Ya di soal yang E modalnya itu 20. 20 minus 5. Ya. Jadi dia 15. Ya. Jadi dia 15 posisinya. Jadi tinggal jadi utangnya misalnya rasionya apa namanya 15 gitu ya. Berarti nanti kayak gimana pembagiannya? Berarti solvable-nya itu aktivanya tadi 5 ya. 5 kemudian dibagi dengan utangnya. Utangnya itu 15 ya. Jadi 1/3 ya. 1/3 itu berarti 0, berapa gitu posisinya. Itu 1/3 berarti 10 bagi 3 0,3 lah ya kurang lebih. Ya. Itu yang E. Kemudian kita cek yang A biar lebih paham. Jumlah aktivanya, hartanya 10 ya. 10 juta. Kemudian modalnya itu 9 juta ya. 9 juta posisinya. Nah, nanti berarti berapa utangnya? Utangnya selisihnya berarti 1 ya. Utangnya selisihnya 1. Berarti solvable-nya
solvable-nya ya. Ini berarti aktivanya berapa tadi? Hartanya 10. 10 dibagi 1 berarti 10. Ya. Oke, berarti 10 sama 0,3 jelas ya, lebih besar 10. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke. Ya, sisanya mah untuk piutang dan lain sebagainya itu karena selisihnya kecil, jadi kemungkinan enggak. Makanya saya ngambil 2 yang A sama yang E ya. Jadi nomor 73 itu yang A ya. Oke, lanjut ya. Nomor 74. Nomor 74. 74. Nah, ini soal lots ya, mudah. Sebelum dilakukan pencatatan buku besar, maka transaksinya apa dulu? Ya kan? Pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansinya. Oke. Nomor 74 ya, pencatatan akuntansi. Ya, prosesnya apa aja, Kak Yud? Nah, sebelum buku besar itu apa sih? Jelas ya. Sebelum buku besar itu jurnal. Jurnal. Nah, sebelum buku besar itu pasti ada jurnal umum. Jurnal umum, kemudian adik-adik ya, buku besar, buku besar, besar. Gitu. Kemudian apa? Neraca saldo. Ya, atau neraca perusahaan, neraca saldo. Ya. Sini pertanyaannya jelas ya, sebelum dibuat buku besar, ya udah buku jurnal berarti ya. Buku jurnal berarti ini yang saya garis merah. Jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah yang D. Bisa lah ini main solo ya. Nomor 74. Itu nomor 75. Nomor 75. 75. Pengkreditan utang pasti akan berakibat apa? Nah, ini rumus jurnal. Kalau utang tuh ada di kredit berarti gimana? Ya kan? Rumus jurnal yang kemarin belajar di semester 1 sama gurunya di sekolah ya. Nah, dalam rumus jurnal itu ada harta kan? Harta nambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, kan dia soalnya bilang pengkreditan utang, ya kan? Berarti kalau utang kita taruh di kredit, maka utangnya akan nambah. Ya, ini kurang di debit. Oke, pengkreditan utang jadi menyebabkan nih saling karin biru. Jadi utangnya akan nambah ya. Jadi kalau kita mengkredit utang, utangnya nambah. Kalau kita mengkredit posisi utang di debit, berarti utangnya akan berkurang. Gitu ya. Kan di sini soalnya pengkreditan utang pasti berakibat naiknya saldo utang dong. Iya dong, utangnya kan nambah, utang nambah di kredit. Kalau kita taruh di kredit berarti utangnya nambah, naik saldonya. Berarti saldo utang itu dia naik. Nah, gitu ya. Jadi saldo utang itu dia naik. Oke, jelas ya? Nomor 75. Oke, nomor 75. Sini ya, saya lanjut ya, nomor 76. Ya, soalnya ini ada soal anuitas ya. Di matematika sebenarnya ya, di matematika tingkat suku bunga atau di anuitas ya. Di anuitas. Ya, nah ini nomor 76 ya, nomor 76 ada soalnya di anuitasnya, di soal anuitas. Nah, itu berapa kira-kira angsuran yang kedua? Itu angsuran yang kedua berapa? Nah, ini soal yang cukup lumayan sulit ya. Karena dia biasanya muncul di matematik, tapi tidak mungkin dan tidak mustahil juga muncul di ekonomi nomor 76. Koin nomor 76, angsuran yang kedua berapa? Kira-kira kalau kita pinjamnya itu 2.500.000. Kalau udah tulis dulu ya. Kita pinjamnya 2.500.000. Kemudian ada anuitas ya. Anuitas itu perkiraan ya, perkiraan pembayarannya. Anuitasnya 574. Oke. Kemudian bunganya 10%. Lihat soalnya ya 76, bunganya 10%. Ya kan? Maka tingkat angsuran kedua berapa? Kira-kira angsuran yang kedua tuh berapa sih kalau pinjamannya 2.500.000, anuitasnya perkiraan pola pembungaannya 574.000, bunganya 10% gitu kan. Makanya suka ada tuh ya kalau kredit motor, mobil, tingkat anuitasnya suka ada, suka muncul di brosur. Nah,
bunganya 10%. Nah, kira-kira angsuran yang kedua itu berapa? Gitu kan? Nah, ini ada rumusnya adik-adik ya, ada rumusnya, dan ini memang di matematik banget, di pelajaran matematik ya. Nah, ini anuitas. Nah, A-nya angsuran 2 ya. A tuh angsuran, maksudnya angsuran 2. Kemudian rumusnya apa? Anuitas. Anuitasnya saya tulis ya. Kurangi bunga. Dikurangi bunga ya. Adik, dikali pinjaman. Dikali pinjaman. Ini rada panjang ya. Kali pinjaman. Plus 1 min B. Ya. 1 min B. 1 min B. 1 plus B. Dipangkatin ya. Set. Nah, ini N min 1. Nah, gitu ya. N tuh berarti angsuran yang keberapa? Kira-kira N tuh berarti dia angsuran yang keberapa? Nah, gitu ya rumusnya. Pemahaman rumusnya jadi anuitas kurangi bunga kali pinjaman plus 1 min 1 plus B, kemudian apa namanya? Dikali ya. Sorry, ini dikali 1 plus B. Pangkat N min 1, jadi N-nya itu saya ulangi si angsurannya, kalau 2, 2, kalau 3, 3, kalau tanyainnya 4, berarti N-nya 4 gitu kan. Masukin, anuitasnya berapa? Anuitasnya 574. Oke ya, 574 masukin. Sesuai rumus, min bunga. Bunganya berapa? Kayut, bunganya 10%. 10% dikali 2 juta, jelas ya, perkalian tuh lebih dahulu. Maka ini saya kurungin, gitu. Kemudian dikali lagi, kali ini ya. Ini boleh deh gini. Set, karena perkalian derajatnya lebih tinggi daripada pengurangan. Dikali 1 plus B, ya kan? 1 plus B, bunga berarti ya, B-nya 10%. Gitu. Ya. N-nya angsuran kedua, berarti 2 minus 1 pangkat ya. Nah, ini enak ya. Enaknya apa, Kak? Enaknya ya 2 dikurangi 1, pasti 1 kan. Kalau angka berapapun dipangkatin 1, ya berarti hasilnya itu gitu. Masukin 574.000. Oke. Kemudian dikali ya. Dikali berarti 10% kali 2.500.000 berarti 210.000. Ikannya plus atau dikali 1,1, ini 1,1 ya. Jadi di sini nanti posisinya 574.000 dikurangin 250.000. Gitu. Dari mana, Kak? 250.000 ini 2.500.000, sorry ya nolnya. 2.500.000 kali 10%. 250.000. Oke. Kali adik-adik ya. 1 plus 10%. 10% itu 0,1. Berarti 1 ditambah 0,1. Wah, ini rada lumayan ya. Ini soal HOTS. Nah, masukin hasilnya 324.000 dikali 1 plus 0,1. Dari mana, Kak? 0,1, 10%. 10% itu 0,1. Tambah 1 kan? Jadi 1,1. Ya. Jadi 324.000 dikali 1,1 adalah 356.400. Ya. Jadi angsuran yang kedua saya harus membayar 356.400 C. Gitu ya. Saya kasih ya pembahasannya. Jadi polanya untuk anuitas seperti ini. Oke, itu ya nomor 76, mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi pengkalian, pengurangannya disesuaikan dengan rumus aja. Ya. Oke, selanjutnya ya. 10 menit lagi, nomor 77. Nomor 77. Nomor 77. Oke. Koperasi. Nah, koperasi posisinya nanti ada yang hitung lagi ya, di nomor 78. Lumayan banyak soal-soal hitungannya. Nomor 77 dulu ya. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha memiliki keunggulan dalam hal apa? Kira-kira 77. Oke. Koperasi dalam bentuk badan usaha memiliki keunggulan dalam bentuk apa? Ya. Koperasi itu kan kumpulan orang-orang yang menjalin kerjasama secara bersama, ya kan ya, untuk mencari yang namanya keuntungan dan kesejahteraan anggota. Jadi koperasi itu kan modalnya itu dari anggota untuk anggota sebenarnya posisinya gitu. Dia nggak seperti PT, nggak seperti perusahaan gitu ya, atau mungkin nggak seperti yayasan dan lain sebagainya.
yang dimana alur modalnya berbeda. Nah, kalau di koperasi mah biasanya modalnya dari anggota, kemudian untuk anggota, ya entah itu koperasi jual beli, entah itu koperasi simpan pinjam, ya kan ya. Nanti kalau dapat keuntungan ya dibagiin lagi buat anggota. Nah, apa keuntungannya atau kelebihan koperasi sebagai salah satu badan usaha? Ya, soalnya nomor 77 itu adalah mudah menjalin kerjasama. Ya, jadi jawabannya B. Ya. Jadi dia mudah menjalin kerjasama ya, nggak ribet kalau koperasi biasanya. Mudah kerjasama, ya. Ya, maksudnya mudah kerjasama di dalam intern, di dalam perusahaannya, atau misalnya mudah kerjasama dengan orang lain, ya. Karena sifatnya universal, sifatnya koperasi itu bisa diterima oleh semua kalangan. Dan perizinannya dalam membuat koperasi tidak ribet, seperti bikin perusahaan ya, yang harus pakai saham dan lain sebagainya. Jadi nomor 77 itu B. Ya, kemudian bisa dipahamin. Saya hapus ya. Nomor 78. Yuk 3 soal lagi. Nomor 78. Ya, nomor 78. Kalau tadi yang masih bingung tuh nomor 76, tinggal dilihat-lihat lagi ya nanti pembahasannya. Sebenarnya mah itu mah tinggal dimasukin aja ke rumus sih gitu ya. Tinggal dimasukin ke rumus ya. Karena nomor 78 belum pernah saya jelasin ya. Belum pernah saya jelasin. Oke, nomor 78. Kita lanjut ke nomor 78. Luas daerah parkir 360 meter persegi. Luas rata-ratanya untuk sedan 6 meter, untuk bus 24. Daerah tersebut hanya memuat 30 kendaraan. Biaya parkir sedan 3.000 dan untuk bus atau bus itu 5.000 rupiah per satuannya. Nah, maka besarnya keuntungan itu berapa? Oke, nomor 78. Ini juga matematik ya. Nomor 78. Ini lumayan, soal HOTS juga. Nomor 78 itu. Nah, oke, cek nomor 78. Oke, ini harus pakai pemisalan ya. X itu saya misalkan mobil. Mobil karena ini harus pakai pertidaksamaan ya. Sama persamaan lah gitu pokoknya mah di matematik ya. Y itu adalah bus. Oke. Nah, kita lihat tadi kan di soalnya apa? Ada 6 ya di soalnya itu tadi lihat sama adik-adik semua di soalnya itu dia ada sedan itu 6 meter, bus itu 24 meter. Semuanya ditampung dalam luas lahan 360. Berarti saya bikin ya 6X sedan ya maksudnya 6XT 6 mobil sedan tambah 24 bus Y sama dengan 360. Itu adik-adik ya. Persamaannya dulu. Dari mana kan 6 di soal? 6 mobil, 24 bus sedan, mobil teh sedan ya di sana mah. Mobil sedan gitu satu lah ya. Mobil sedan gitu. Jadi 6 sedan, 6X tambah 24 bus atau bus Y. Kemudian posisinya ternyata dia bilang lagi untuk keduanya mobil dan sedan itu atau mobil sedan dan juga bus maksudnya ya. Soalnya ya, untuk keduanya mobil sedan dan bus itu memuat 30 aja. Jadi di tempat parkir itu hanya 30, tidak lebih. Soalnya di tempat parkir itu hanya 30 dan tidak lebih. Berarti gimana? Berarti X ditambah Y, yaitu bus ya, itu sama dengan 30. Nah, begini kan? Jadi gimana nih? Kita pakai pertidaksamaan, ya, eliminasi lah gitu ya. Pakai eliminasi juga, ini dikali 1 ya. Ini dikali 6. Biar sama kan? Si penyebutnya biar sama. Kali 1, ini kali 6 yang bawah. 6X kali 1 berarti tetap sama ya. Ini 6X ditambah 24Y sama dengan 360. Dikali 6. Kenapa yang di bawah dikali 6? Ya, ini kan biar sama. Ini kan di sini 6 kan X-nya kan. Jadi kali 6 biar sama. Berarti X kali 6, 6X. Ya, kita mau menghilangkan X. Y kali 6, berarti 6Y ya. 6Y sama dengan 3 kali 6, 180. Nah, kita eliminasi ya. Tulis ini. Eliminasi. Nah, sok eliminasi. Jadi berapa? 6X kurangi 6X, 0 kan? 24 kurangi 6. Ya, 18. 18Y sama dengan 360 kurangi 180. Sama ya, 180. Nah, kita punya berarti Y-nya sama dengan 180 dibagi 18. Oh, ternyata Y-nya adalah 10 posisinya. Nah, udah ketemu kan? Berarti si nilai dari
mobil tadi posisinya 10. Kita masukin berarti X ditambah Y. Ya kan? Masukin ke sini disubstitusi sama dengan 30. Masukin kan sama kalian? Nah, masukin disubstitusi di sini. Oke. X-nya berapa? X-nya yang kita cari plus 10 sama dengan 30. Berarti Y-nya untuk bus ya 30 dikurangi 10, jadi 20. Nah, udah ketemu tuh lengkap ya variabelnya. Nah di soal ditanyakannya bukan itu, tapi berapakah pendapatan total. Berarti kalau bikin skema pendapatannya, ini panjang ya, pendapatan itu berapa Kak? Pendapatannya berarti kan tadi berapa? 3.000. Harganya ya, harganya untuk mobil 3.000, ya kan? 3.000 X plus posisinya. Berarti kan tadi skemanya adalah, saya ulangi ya, skemanya untuk bus berarti hanya 10 bus, itu untuk mobil sedan berarti posisinya, oh ini salah, sorry, ini X ya, sorry, ini X. Untuk mobil sedan berarti berapa? 20 sedan. Oke, jadi si lahan parkir itu bisa nampung tempat parkir itu hanya 10 bus dan 20 sedan. Tapi pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya berapa pendapatannya, ya kan? Di soal di ujung diketahui ada untuk sedan 3.000 per sedannya, untuk bus itu 5.000 ya, untuk bus itu 5.000. Berarti 3.000 X plus 5.000 Y. Ya dong. Berarti 3.000 X-nya tadi sedannya 20 ya, 3.000 kali 20 ditambah 5.000 kali 10. Nah, itu ya. Ini berapa? 3 kali 2, 6. Berarti 60.000 tambah 50.000. 6 tambah 5, 11. Jadi 110. Ya. 110.000 itu jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Itu nomor 78. Oke. 3 menit lagi ya. Oke, 78 2 soal lagi. Nah, itu yang itunya ya. Yang panjangnya 2 soal lagi mah mudahlah, Solo ya. 2 soal lagi 79. Ini saya hapus ya. Jadi nomor itu mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke ya. 79. Yo, 2 menit lagi. Perkembangan teknologi menyebabkan handphone mengakibatkan perkembangan yang pesat dan menurunnya perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan handphone bangkrut, ya kan? Perusahaan-perusahaan handphone bangkrut, nomor 78, ya. Ini kunci 3D-nya adalah PT-nya bangkrut. Nah, kalau misalnya PT-nya bangkrut, itu dia berarti mengalami krisis, ya, krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi itu berarti namanya pengangguran konjungtural. Oke ya, konjungtural. Jawabannya E, ya. Ada guru juga yang bilang namanya siklis, ya kan? Atau konjungtur. Ya, jawabannya yang E. Oke, ya. Kalau musiman karena musim, kalau struktural itu diganti lahan tani jadi lahan kebun, lahan tani dan kebun diganti jadi industri. Kalau terselubung itu yang tidak sesuai dengan lulusan, ya. Jadi lulusannya apa, kerjanya apa misalnya. Kalau normal itu nggak ada, ya. 79, sorry. 79, jawabannya siklis ya, karena perusahaannya bangkrut. Terakhir, 80. Nah, 80, PHK besar-besaran tak terbantahkan sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran, dampak sosial. Jelas ya? Kalau dampak sosial mah berarti bukan dari dampak ekonomi, nah, kan? Tapi dari dampak segi kehidupan sosial, ya. Jadi yang mana tingginya kejahatan. Jadi dampak sosial dari pengangguran adalah tinggi kejahatan, ya. Atau kalau sosiologi bilangnya kriminalitas ya. Gitu, ya. Kalau untuk pendapatan nasional turun, kemudian pendapatan negara turun, itu mah dampak dari ekonomi. Kalau dampak sosialnya yang paling kerasa adalah tingginya kriminalitas dari sebuah pengangguran. Oke, itu saja adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk pembahasannya saya kasih ke panitia, saya kirimin. Jadi kalau tadi yang nggak sempat screenshot dan lain sebagainya nanti udah ada ya pembahasannya, jadi adik-adik tinggal catat aja, tinggal lihat aja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dari Kak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya,